Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, santriwan dan santriwati, Satidul Kiram, alhamdulillah satu kebahagiaan yang tidak pernah terlupakan dalam kehidupan kita adalah bapak-bapak, ibu-ibu menyaksikan ada generasi anak-anak muda untuk melanjutkan amal soleh kita. Itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua, kalau bapak ibu berbicara tantangan dalam mendidik anak, sebetulnya zaman sekarang itu paling mudah, Pak. Jadi mudahnya adalah raka kene kapungkur. Orang-orang dulu dorakanya lebih dari sekarang nasihatnya. Sekarang nggak ada orang yang ngaku jadi Allah, jadi apa, jadi Tuhan. Dulu itu paling doraka itu dia ngaku jadi Tuhan, Firaun. Dulu ada anak Nabi yang dia langsung berhaka kepada Allah dan kepada nabinya, Kan'an, Korun. Itu adalah orang-orang yang paling durhaka itu, Pak. Jadi kalau ditanya, Ustaz, betulkah sekarang tantangan dalam mendidik anak itu berat? Berat kayaknya baheula. Ayo nama gampil aya HP. Kapungkur mah budak hayang soleh teh aya HP, Pak. Ayo nama aya HP tinggal di-share, ayo nama hayang soleh teh. Karena apa? Karena kalau anak ingin durhaka dan tidak, itu bukan tergantung alat komunikasi. Karena saya menangani anak-anak kriminal, itu rata-rata mereka tidak punya akses internet, tidak punya akses ini. Dia tidak diputus aksesnya untuk tidak punya memiliki akses ini, Pak. Apa HP? Nggak ada. Artinya orang itu dibangun dalam konsep yang mana, begitu aja. Jadi akhirnya ulah nyalahkan mulai, oh iya sebab zaman akhirnya makin enggak, semakin mudah sekali Pak zaman mendidik anak, semakin mudah, begitu kan? Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena fasilitasnya sudah ada, semua yang kita akan lakukan itu sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya dalam kesempatan kali ini saya sebetulnya tidak akan panjang-panjang, tetapi intinya yang kita bawa. Dulu saya lagi di pesantren, ada kiai yang begini, kalau bulan saya soleh, tolong lepas 4 poin satu. Ya, umurang kali mu yang soleh, tolong lepas di opat gitu. 1, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Yang ketiga, jangan berhenti untuk menjadi uswah. Dan yang keempat, jangan memasukkan barang yang haram ke dalam perut anak kita. Itu aja. Jadi kalau 4 bulannya, ya bulan musim gurih pada diterangkan sahina waktu sadada. Lamun dugi kaupat biasa. Karena apa? Karena mudah-mudahan apa yang kita rancang ini akan menjadi sebuah subsidi yang terbaik bagi keturunan kita. Ibu luka hiji banyak, ya. Luka hiji kurang ulah euleun ngadoa sakitu. Naon margina? Margi ngadoakeun budak mah langkung seueur tibatan budak ngadoakeun bapa di luna. Coba ibu, doa apa? Doa anak kepada orang tua berapa? Lah, doa anak kepada orang tua berapa? Cuma 1. Robbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus sakit itu, Pak. Jadi ibu bapak jangan lihat anak akademisinya tinggi atau tidak. Yang penting anak ketika sujud berdoa itu begitu. Kenapa? Karena target yang paling luar biasa dari orang tua apabila anak berdoa bagi kita. Pandina hadis aja, tidak mata insanu inqata amalu illa min salasin. Mukatiru naon yaitu awaladun sholihu dia diulah. Itu artinya target yang paling utama. Dan baik budak hebat dengan gelar yang penting masuk doa we. Nah sababna loba ge gelarna ari tarang doa mah teu naon. Ya. Makanya saya dulu ketika imtihan, tahap imtihan seperti kenaikan kelas, itu dari dulu saya kalau tampil di depan itu bapak selalu hadir di depan. Jadi pun bapak mah nagokeun dugikeun ka kamar sampai jam 12 putih gitu teh. Bangka pukul mah lamun imtihan teh pada dugi kaumi eta teh. Barudak teh tampil segala. Eta teh ditagogan ku pun bapak teh. Saya sampai bilang begini, apa udah pulang aja udah malam. Teu bae sengaja ningali ujung sakitu. Tapi eta semangat bukan awak teh. Sabab dilajohanan ku bapak jeung induna. Ada ayeuna mah barudak imtihan teh dilajohanan ku indung bapana. Tuntunan ulah lajonan teh babaturan sorangan. Babaturan teh geus dulu hadisna di kelas. Nah kenapa? Kehadiran orang tua itu berpengaruh sekali terhadap kejiwaan anak. Sampai begitu meninggal dunia tetap beliau menyaksikan seperti itu. Dan itu hebatnya kehadiran orang tua ketika samen bahasa Sunda maka pungkur namina samen.
model ngajuru pak jeung melahirkan beda. Awas tuh lamun budak disebutna ngajuru eta teh hebat. Kenapa? Karena ngajuru itu artinya apa? Juru mati namanya. Makanya orang tua ibu yang mau melahirkan itu disebut ngajuru. Kenapa? Karena dia itu sedang berhadapan dengan matinya. Nah ini mah diganti jadi melahirkan. Jadi sedang enteng ayeuna mah. Maka kayaknya melahirkannya kayak gimana weh bu, gimana weh. Kalau dulu tidak bisa, dia harus dari lubang istrinya. Kalau sekarang kita set dia. Makanya kata Rasulullah, ma yakhruju min ghairi makhrajin. Lamun budak keluar lain tina lubang itunya yang asli, siap-siap mendidik anak-anak hebat sekali. Nah sahabat, budak itu loba disesang. Oh, lamun disesang budak banyak karakternya beda. Kalau dia keluar dari lubang ibunya yang asli itu beda, baru tak ngaruh akhirnya mah hese loba ngalawan budak akhirnya nah keluar lain tinggal ya bahasanya begitu aja. Gue ini makhluk bukan dari lubangnya sekarang. Karena apa? Karena emang begitu karakternya luar biasa. Makanya yang poin yang paling utama adalah apa? Jangan sampai berhenti berdoa. Tinggal Pak, kalau kita berdoa buat anak, belum jadi anak sudah ada doanya. Suami istri berhubungan, suami kedua mau melakukan hubungan suami istri, ada doanya. Bismillahi Allahumma jadi bisyaitan, jadi bisyaitan arujatana. Sebelum jadi anak bahannya sudah doakan oleh kita. Tinggal bahan lain saya depan. Bagaimana kita tidak berdoa buat anak, kemudian beres bapak ibu, lalu langsung ke anak itu jadi, kemudian terjadi pembuahan, sperma dan sperma jadi anak, lalu kemudian setelah itu ditiupkan roh, doanya Rabbi habli minasyolihin. Kenapa? Nabi Ibrahim mengatakan, aku berdoa ketika itu pada saat ditiupkan ruh oleh Allah di usia 4 bulan, yaitu doanya apa? Rabbi habli minasyolihin. Pak Bukutan, doa budak yang soleh panghebatna menuju di patuangan ibu napa sasi sakit. Kita doa napa saya apa? Nah harusnya di mana? Karena apa? Karena kalau kita berdoa ketika ditiupkan roh ada malaikat dalam rahim itu. Terus, sok sekali deh. Dan udah mengadoakan anak budak kesaluan sekolah, ini masih soleh. Dan mengadoakan anak dia kene. Dan begitu dalam rahim seorang ibu, maka dia malakun, datang malaikat. Lalu kemudian payan ruh, lalu kemudian dia meniupkan ruh kepada bayi itu dalam janinnya itu. Lalu kemudian payut tapu alaihi arba'un, lalu ditulis 4 poin untuk bayi itu. Nah berarti dina rahim ibuna teh aya malaikat untuk ngaku. Maka kalau bapakna jeung ibuna ngadoa Rabbi habli minasyolihin, langsung yu'minuna malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari langsung diaminkan oleh malaikat. Maka lahirlah Ismail yang itu merupakan bagian dari doa daripada Nabi Ibrahim kepada Allah. Sebab Siti Hajar menuju Bogor pikiran ke Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin. Gitu. Dan baik Allah salatnya matos we ngandir dewe orang kumanya nya dapat aja dapat terus usah telat senang ngajar tidak lain telat atau saya dina Quran kayak kurang bersihkan hati tamat macamnya. Jadi akhirnya yang terjadi bagaimana? Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dia kemudian mengandung hamil Ismail. Makanya kenapa disebut Ismail? Ismail itu artinya mendengar. Itu artinya Tuhan. Karena Tuhan dan Allah mendengar doa seorang hamba ketika terjadi connecting pada saat sinyalnya lagi kuat. Kapan? Sinyal paling kuat dengan Allah ketika bayi dalam rahim ibunya 4 bulan. Jadi sinyal menyimpang kain apa ini? Kita kapungkur mau tinggal ngajur, kita usaha kuparaki. Karena dia dokter. Tapi murojolnya gitu kan ya. Jum para ayah orang sungsang kan. Para ayah orang pabulit hari-hari kan. Kapungkur mah. Sakitu babat dari 18, 19 itu lancar. Kenapa? Karena dulu tidak ada punya ilmunya. Karena dulu para haji melahirkan dengan teori apa? Dialog batin. Jadi dialog batin dia. Ngobrol jeung orang. Hujan kasih gelis sok keluar sudah dina patuangan ibu kita karunya geus dilatih 8 bulan sangkeun sok keluar kasih sudah cilan sana ngobrol jeung orok-orok teh unggeut we di jero teh jeung sebenarnya gitu eta kenapa Ustaz bisa ngomong gitu karena saya Pak Haji tapi kumaha sih teh gua bila lancar kitu tarayan sungsang tarayan hese ngobrol jeung orok da orok geus boga teh. Orang kayak disekolah mungkin orang sudah terbentuk neuronnya, saraf-saraf otaknya, tinggal ngobrol dirinya sehingga kenapa ini nama aku bidan di dokter kandungan teh karang ngobrol di orang
Maka hese keluar teh maka dibesek di mana we hese keluar wae terus pembukaan 5 buru deh kana hiji Pak untungna kumaha udah teh Allah deh hese keluar ya dan padahal tinggal dialog disebut dialog batin dan di sana apa malaikat sudah ada begitu anak lahir bro kadek tinggal pendidikan sangat luar biasa bayi harus nangis kalau tidak nangis dia bermasalah ada anak yang cerebral palsy, ada anak yang Down syndrome, ada anak yang ADHD, ada anak yang autis. Ayo noloba baru dah gitu. Karena apa? Keterlambatan menangis ketika dia keluar dari rahim ibu. Aku pun mah, nah sababnya, udah dari nol, wek, maka geus sarangan udah kayak ciri. Begitu keluar loh, jarang ada yang autis, jarang ada yang ADHD, nggak ada yang dia itu Down syndrome, cerebral palsy. Karena apa? Sesuai dengan fitrah Allah. Keluar lewat naluri sunatullah. Begitu. Keluar, udah kecil kita ini, jobrol, jo samping malaya, membawa lutut, membawa rangina, membawa pereret, membawa cau, ada orang di sana lutut. Coba dari orang sos kana rangina. Dah, orang makacar kana rangina. Mau gerain ngalayak nawa sama loncong. Berusaha sama loncong atuh Pak. Tapi ternyata benar ataupun kenapa sampai kata dalam hadis kalau bayi keluar payasihu solihatan itu akan terdengar cerita anak itu sampai dia berkilo-kilo. Cuma yang mendengarkannya adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Ada orang keluar dari Pak lalu bayar sore. Ada kun sore makanan. Nanggung di dalam loba masih, ngomong ada yang orang keluar begitu. Kata di mana ibu? Di paling itu saya tapi punya di mana itu orang lahir? Ada ini ibu masih. Sidan adalah itu ayah RT5 sidan bukan lagi bu. Ya suping ada nyenak uang, sauk cobi ya. Begitu makanannya hadir, begitu disobrol dan sana panggilan uang. Panggilannya sangat menghekok. Bapak anak langsung bapaknya kena lepet di sama loncong ada orang kumaha molotov teh orang belum keluar bapak udah ada orang makil kenapa dia tidak belum melihat selama 5 hari kenapa karena oleh Allah ditutup supaya nanti tidak pabuli rezeki dan cek Allah di rezeki budak dan rezeki kolot malpahili idenya gitu segitu keluar orang kaya doana oleh kumaha a'udzu bi kalimatillah ditama min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin begitu mau keluar orok doana jauh eta geus beda deui doa tuh itu kayak tos beda ada Pak ieu tos beres tinggal ya kayak urang orang keluar teh rahasia laki siga saha deui tuh nanya ke siga we bilang bisa loba ka bapak ieu sebenarnya dari ka mama atuh kan bae ini bapaknya lamun loba kata aku juga nah, rasa apa jadi padahal begitu bro ya Pak lahir temurah kali dan langsung titipkeun ka Allah a'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lama para ahli mengatakan inilah yang disebut dengan gospel atau anak sedang dihubungkan dengan ketauhidan yang paling tinggi tinggal bro udah piwara kekah lalaki sabariji 2 awewe sabariji sukanya nambahan budak lain kudu nambahan budak banyak nambahan dia tapi walau teh ku Rasul diajarkan anak bertambah tapi harus mengeluarkan harus bersedekah maka dengan teori Islam lamun ngurangan jumlah jalan eta teh kudu dibere lamun nambahan jumlah jalan kudu dibere eta beda logika ilahiyah tidak bisa dipakai logika manusia ibu lamun dikandung dan kumurang kali cek nabi bere alhamdulillah udah kawan biji ngurangan dahar aja udah mau biji lahir jadi kudu dibere pasti sangat teori membutuhkan urangan tapi begitu dia lahir menambah 1 kenapa harus eka kenapa harus syukuran karena apa karena ternyata berbeda yang berbeda apanya ini pola pikir dan hati manusia berbeda saat itu ditinggalkan kemudian maut mah sedih kalau Pak hilang semua konsentrasi kita begitu nambah anak itu justru kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Oh, tinggal ya keluar kamu tuh di kalimatillah hitam min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin rasku naik di kalupur tuh naik di kalupur ibu bapak kadek begitu kita naik lagi ke atas si kurang kali sisa arah dengki doa terus beda dia
Dari surat Ibrahim, surat Al-Hajj dengannya. Kenapa? Di sana sudah diajarkan bagaimana berdoa agar anak itu dia itu terampil dalam sholatnya. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran bagaimana mendoakan anak agar dia betul-betul sholatnya perlu dipiwara. Budak mah sholat perlu dipiwara. Tidak sholatnya saat itu. Nah, sababnya justru saya sholat mah itu justru kalau yang orang kali mah ada apa ya? Ada yang kenal so. Ada orang kali apa? Tidak ada yang kenal. Tidak apa lu? Lu apa ada sah kolot? Maka ditinggal itu lo pakai nih. Kolot antara sholatnya daripada budak. Ayo budak kami ngabdinan sholat apa? Padahal anak belum tahu kenapa dia itu ada, kenapa dia itu sholat belum tahu. Tetapi itu diajarkan dalam Al-Quran. Kenapa? Ya Allah katanya, aku ingin menjadikan dari turunanku itu menjadi wamin dzurriyyati muqimas sholat. Nah, si anak sudah mulai didoakan, doakan deh, namahan deh, ya Allah, budakku ngagedean, Robbi atau Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sehingga kurang kali ngajengan Ustaz, ieu sampun anak geus dewasa rek maot tapi senajan soleh wae aya doa Pak. Jadi kurang kali mah tingabitan bade bro, tingabitan canten kurang kali nu we dina bahana kene nepikeun ka bade ngantunkeun eta teh doa keur ngawekeun anak. Anu sahabat tadi, anu tadi budaya syukur karena kita dari Rasulullah. Ini sapun anak doa kawai, sok nyerikan hati abdi. Ku abdi tadi didoakan kumas, nah aku Allah dibukakan surga. Ayo dibukakan surga abdi teh. Cek Rasul teh ieu doakeun sana. Bisi budak anjeun rek maotan soleh wae ieu doana. Kumaha? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa aksirna min fitnati dunya wa adabil akhirah. Didoakeun dibikeun doana ka ibu eta teh. Didoakeun begitu pun menuju sakaratul maut ibuna teh doa ieu. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa aksirna min fitnati dunya wa adabil akhirah. Dituntun la ilaha illallah. Getuk penyantunkeun. Padahal ieu murang kali teh dalam pambilkan dalam panuli sakaratna teu direng-direng. Dan udah adalah kata ini bapak. Abang we dijadikan hati, bikin kayu teh kieu. La tahu ya Allah jangan kau matikan anakku sampai dia mengucapkan kalimat tauhid di depan. Sebabnya udah nabal. Ayah di depan gitu. Si ibu besok nyaksian. Ayah murang kali jadinya sangka tungguan ku ibu nama ku terlepas kenyawaan gitu ngapa di rumah sakit. Mah itu sini kekalanya. Mau bisa beli HP budak nomor ini. Mau didoakan antar presiden. So maka cek Nabi nya kayak mungkin aku bakar mayatnya atau kau doakan. Akhirnya masuk. Sagoreng-goreng Nabi budak anggar kudu didoakan arah hampang di akhirat. Arah hak ge hampang bawa ngajaib di akhirat. Doakan di hampura jantung mak di hari boskeun ku di kanan soca kanan cepina jawa borosor ngandungkeun. Jadi budak mah tinggal witan akan jadi tapi keur karek ngandungkeun aya apa keur ngawekeun. Maka tong salempah sakitu nya tong salempah. Lainna kumaha atuh kan bae kudu mikiran ranking. Kan bae budak ranking 24. Sakitu ge aya ranking. Daripada dipikiran geus ngabelet dina ranking 2 jadi 5 jadi turun sok nanya tim 2 jadi 5 turun naik. Sungguh di mana tuh teori matematika tinggal 2 jadi 5 turun naik di mana-mana dia. Kenapa ada turun sekarang turunnya ranking dari 7 dari 3 enggak bodoh naik naik di mana turun berarti dari 7 naik di mana-mana dia. So di mana? Kenapa tidak ada yang dari 2 jadi 7 di mana-mana dia naik? Maka kalau budak dibagi rapot kemudian kayak rankingan terturun ngambek keur we angkat naon sababna keur bae diterima manehna senangin ranking sorangan we. Kan lagi urusannya dengan satu pak itu awal. Kenapa yang penting apa? Attitude-nya bagus. Kemarin ada impian ya, anak-anak ditampilkan. Udah kita pakai ini. Masa kuliah yuhal kafirun. Setengah jam hese apa nih laku di rumah? Abang lewat anak. Wala antum. Nah kan aku di rumah udah apa kita tengah jam? Setinggal tigaan teh. Sari di mah lancar. Ari dina panggung hese. Dalah dan naik dalam panggung beda dan di bumi panas. Di bumi mah lancar. Di panggung teh beda. No mentalna kasetot. Aya ulah lajo. Padahal tapi tinggal laku di hukum.
budak nabi itu kok aku mama kaluhur dari mana begitu ilmu kaluhur pakai tapi satu di macam kul buah lu berarti masuk jadi gitu akhirnya apa yang penting anak bukan akademisnya karena apa bapak ibu kan ya karena anak belajar itu dari tajribah atau dari apa min khilal tajribah dari pengalamannya saja kita pintar mau turunan tapi udah kayak pintar aja lah bahwa udah diratur salahnya kayak kita 25 mama bahwa dia bapak 24 beda biji ya karena apa? Karena itu jadi ada sebuah pengalaman untuk mempelajari teori bagaimana anak akan soleh maka ibu pun tanya doakan lagi tadi ulang kali doakan terus ya jadi ulang kali doakan kurang maka pematahan budak ngarah mulut ke sare coba apakah budak ke sare ngelawan udah ujungnya boleh sok ibu ada sih soleh sih banget sok ngolok ya justru di papatan budak nujuan tak mampu nuju buka kita teh bakal budak teh aya ngelawan nuju bobo mah makasih gue di situ bangun sarung ya harus soleh ke sare gak papatan ngelawan insyaallah bapak sih soleh sih banget sama mah teh sok balik itu bagernya insyaallah teh bapak sadayana kana otak dina teori capek namanya itu disebut dengan neuron atau golden neuron ya saya lagi meriset tentang otak manusia terutama tentang taktik dan saya menemukan bahwa ternyata ada otak emas itu pada maghrib ini 1 jam itu disebut the golden neuron malahan pada asar itu disebut low neuron kalau belajar asar itu nggak masuk 60% nggak masuk ke otak masuk ke otak anak itu 1 jam 7 pagi yang kedua maghrib maghrib malam maka tidak tak pukul karena maghrib atau kuliah budak senang ngaji kenapa? Karena begitu profesor yang sekarang jadi itu rata-rata belajar maghrib itu golden neuron jadi kalau otak yang lagi masih itu maghrib makanya ayah hadis kalau mencarkan budak pada maghrib besi kau usah setan gitu kan ya nah maghrib proses mencari nama cakap saja diisahkan itu bawa mobil budak malah otaknya dia sakit itu karena kita diajarkan mau antak itu udah ada ya itu udah ada dan saya paham di pesantren jam sakit udah senang kulit jam sakit udah senang sare jam sakit senang dahar apa obatnya tidak hari tapi tidak tahu kenapa karena anak kalau tidak sarapan itu otaknya ya makanya saya diusahakan kalau anak mau belajar sarapan kenapa? Karena kalau dia tidak sarapan lebih dari jam 9 itu akan terjadi penurunan intelijensi 40% begitu. Tapi kalau dia sarapan dulu itu kuat IQ-nya. Nah itu salah satunya punya itu aja model pengajian pada asar kalau usaha nanti pintar masuk kalian ya. Tapi kalau pengajian pagi gitu kan ini sampai jam 10 bagus. Nah dari jam 10 sampai jam 2 jam 12 itu disebut dengan relaksasi neuron. Nah, gitu. Maka adina maka siang nanti tinggal diusahanya benten. Maka dina bodas itu karena gitu. Nah, lagi relaksasi dulu. Nanti ada lagi jam berapa? Jam 1 sampai jam 3 itu bagus lagi. Kalau tidak bikin rindak itu saya sampai itu. Ya. Maka dengan cek Nabi kade jam 1 itu mah kade ulah hiji kalau pada asal dan itu betul kan? Begitu. Kenapa? Karena pada asal itu disebut apa? Itu terjadi rata-rata orang itu gangguan di otak itu pada asal sendiri. Tapi dia bikin apa? Bikin aktivitas. Nah, jadi ibu bapak-bapak. Beri lah. Beri berdoa. Dan biasa tamatnya. Dan tamat maksud. Penting ya bangun kamu nih sakit itu. Karena tamat ya hari maharulun 8 ciri isi soleh tuh kabehannya aku gak leuwih dina ciri-ciri teh padahal udah 1 ciri isi soleh ketangkep gede kan enak begitu kan itu sama begitu jadi simpulin kamari pun anak dibagi rapor papa kayak rankingnya kenai dan bapak ngambil mutu ranking dan sing pintar ngado awe bisi bapak kayak yang ngajahit di akhirat sakit itu maka juga beban bagi kalian nanti dari sekolah tamat dari TPA belum sabar karena apa kuncinya bukan di sana ya
Dua, tong eureun diajar juga. Sanes tong eureun sakola, tong eureun diajar. Sabab sakola jeung diajar beda. Kenal ari ke sakola bari teh diajar. Beri udah tehnya sih gantinya sararaga. Tadi bari teh ada ditanya teh, "Aya sabu anak teh, aya sabu bapak?" Nah, dia tadi mari sararaga bari mah mau lagi sepatu dua lagi. Jadi oh udah teh hayang sakola tapi jangan diajar. Yang harus dibangun itu apa? Belajarnya dulu, bukan sekolah. Kenapa? Karena sekarang sekolah tidak dibutuhkan. Yang butuh itu anak belajar, begitu. Ya. Kenapa? Saya kaget ini sekarang. Ada menteri yang mengumumkan 75% koruptor itu ternyata sarjana. Apa ada menteri yang berarti 75% yang korupsi itu sarjana. SMA menusabah hiji, SMP mengkomo senat aya, komo SD betul. Dari SD mah paling gimana nol. Mun SD mau nol, lamun SMP mau kaya, lamun SMA mau kadang hayam gitu ya. Nanya sarjana mau nol itu Pak era. Nah, kenapa? Karena begitu kan ada di Quran. Orang itu semakin pintar, dia itu akan semakin dia pintar melakukan maksiat. Nah, gitu. Jadi malah lebih pintar, sekolah lebih unggul, kayak di gawe dosa itu lebih pintar. Ya, karena apa? Karena bisa. Paham ya? Bapak Ibu ya? Jadi budak mah ulah kira ya, ulah diajar. So mungkin didinya di lembaga ini ada anak belajar. Kita tidak hari salah kolak, betul itu dia belajar. Apa bilang budak justru diajar, kita bakal tahu. Tuh kita tinggal di sisi jalan, apa itu? Membarang mereka tidak ajar. Dalam belajar mau tinggal orang kali di seragam, mau siapa terjadi diajar. Dan ada masyarakat bapak gimana bisa, tapi yang berbeda apa? Mereka dihargai bagaimana? Makanya nanti ketika mereka tidak bisa apa-apa beliau penting kayak perubahan dari belajar. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan fungsi belajar itu ada 4. Pertama izalatul jahli an naqas, untuk mengurangi ketidaktahuan. Lain kepintar untuk mengurangi ketidaktahuan. Kenapa itu kudu pintar, Pak? Penting mengurangan anu tadi nanti apa jadi apa sakit itu. Sok ibu ayeuna aya ngajar. Gimana ti usah aya menga. Oh, bisa jadi apa gitu teh. Tadi ajar kan. Kan kita yang ngaos di dieu teh aya profesor, aya doktor, aya magister. Urang mah diajar. Da kuliah mah hese ku 4 tahun. Juga kita 7 tahun. Kan kieu mah ngajarin ngaji bisa ngajar beres. Ya. Tapi apa? Ada yang kita belajar. Ya. Ada yang kita belajar. Menjadikan. Jadi diajar mah untuk mengurangi ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan. Kedua, izalatul jahli an nafsi, belajar berfungsi untuk transformasi ini. Ditransformasi. Kita berikan bagian-bagian ini. Ibu mungkin ditaruh susah. Bunda barusan ngaji ya usah lucu ya. Biar terangkan naon, pak ibu teh kayak terangkan, karena dia kasau. Lupa sebenarnya usah teh bukan terangkan naon, dah jual poek. Jual dekat tinggal usah di sini teh dua. Nah, salah doa aku tadi nama lebih diri, mana akhirnya jadi bismika Allah aja lah. Yang guna teh jual terakhirnya kalau mana itu usah teh kadang guna teh alhamdulillah dia ahyana we. Berarti kenapa? Tidak apa-apa yang berarti nanti suami tahu bahwa apa yang kita lakukan di majelis taklim apapun. Ada transformasi kan namanya. Kemarin si Murin di 3 tahun yang lalu dari Thailand, ternyata toromejer mah penyakit tina pikiran, lain tina sampean. Kapan? Jadi kalau nggak ibu toromejer, kata dia tina pikiran, kata. Sebab dalam pikiran anak-anak mau toromejer. Saya menjadi usaha profesor, akhir toromejer. Dari duran harus ada guys, musuh menyelang sak itu sebenarnya banyak sampean sanes dia bangun tenang pikiran kenapa? Karena ternyata 70-80% penyakit itu dari pikiran 80%. Maka kemarin namanya usum kopi anu kada pikiran matarana usum kopi dan gelo matarana biar batu di malas ke lugel masih di sana nggak pak? Udah biar aja bu. Nah sebab lugel mah tenang pikirannya kenapa orang gila itu kan 2 sini. 1 no stres, yang kedua was main. Kan lugel teh ciri tadi nah hadis juga rupi alkohol.
Wanil majnun hatta yupiko. Yupiko itu dua dalam terminologi ilmu medis. Satu tidak stres, yang kedua tidak banyak pikiran. Coba yang dia lomanya stres. Anu stres mah dua sehat. Anu kalau mau stres, oh itu usah sendiri lo jatuh stres. Nah mau apa sih lo? Nah udah di stres mah tinggal di syariat. Ibaratnya gitu. Jadi stres kumaha? Gampil jadi stres mah. Lalu itu balanya dibagian itu di balah ibu. Masa kalau kita terus stres. Cukup diamat kita jadi sehat bodoh sehat itu. Kenapa? Karena kalimat bingung yang muncul dari mulut seseorang menunjukkan dia berne apa dia kelelahan pikiran. Maka dibaca dengan bingung. Dibalik milih sekolah sebenarnya. Ada yang bangun tapi lu terpakai. Itu berarti sani ya menyusah karena wajar menyusah itu. Nah, kayak ditransformasikan tuh, gitu kan ya. Begitu. Makanya nanti ibu, kenapa anak-anak santri sering asal bangunnya? Karena saya dulu juga di asrama 18 tahun urusan. Kenapa anak santri sering asal bangunnya? Karena bangun tidur tidak langsung minum. Seharusnya bangun tidur anak santri disuruh minum. Jangan dulu masuk apa-apa. Begitu dia bangun masuk langsung kakak masker, kebetulan karena fatwa manana. Kenapa? Karena nanti air liur yang diproduksi setelah tidur itu namanya enzim lain dan itu adalah obat asam lambung alami. Obat asam lambung alami. Cuman airnya kagak kulatmu bangun tidur terus mandi tidak kamu gosok gigi jadi hadirnya. Jadi kalau nanti kita minta bawa segala lalu ada hadis di mana tuh usade laula an asyqa ala umat atau apa laula an asyqa ala umat lama tuh bisiwak indah kuli sholatin. Betul hadis Nabi tidak salah. Cuman bangun tidur untuk asam lambung naik. Kenapa? Turunkan dengan apa? Minum dulu. Santri mah gitu di bumi bangun juga pokok siap dan saya heran dengan senaga kamu sadaya mungkin dirinya tidak sok asam lambung lucu. Kita transformasi itu namanya begitu. Ya, kalau gimana pertama sekolah umum pertama bangun tidur terus mandi tidak lupa gosok gigi depan gitu. Ya, kenapa? Karena itu seperti itu. Tuh pak jadinya nyara rambung namanya nyara rambung pak elnya gitu. Ya, kenapa? Karena emang kuncinya di sana. Ya. Kalau begini bilang contohan, karena gapil, aku ukur, bangun budak kayak sore, kayak bager, dibewon tuh pas, dibewon, budak, budak karena suntak kapolok ya. Kenapa? Karena dia terjadi simbiosis mutualisme dari enzim ibunya. Teorinya di mana? Maka anak manuk tarak kecuali dibewon besok tinggal. Maka ayah manuk kopoloto kayak gimana? Karena ayah anak manuk molototan gimana karena ayah. Kenapa? Karena di sini dia dibeleng disebutnya apa? Enzim lain di sini teh. Kemudian dimasukkan karena mulut anaknya, lalu kemudian dimakan oleh anaknya. Si bilang teh balah gue saleh. Nah sebabnya karena terjadi simbiosis di teratur di sel-sel tubuhnya. Dan ini diteliti oleh siapa? Profesor di Jepang. Dia ahli enzim dan dia mengatakan obat-obat yang paling hebat itu ada di mana? Ada semuanya di tubuh kita. Disebutnya shelf ini. Begitu aja. Kalau barangkali nggak bobok itu tergeger. Ya, simpul nggak bobok itu. Maka asam lambung kasih kaki. Begini, seorang Nabi bobok kabelah mana? Kabelah kanan, simpan kanan, gitu kan ya. Betul jantung jadi kuat. Tapi yang punya gangguan lambung terganggu. Kenapa? Karena kalau lambung ingin bagus itu tidurnya harus di sebelah kiri. Bertentangan Ustaz tidak. Nah, bikin ngajakin lambung kurang pada bobok simpan bibir atau di pikiran kali tuna saat itu ya sama nanti kemudian dekat subuh kayaknya pikiran terlalu kayaknya kumangan kayak salesoknya. Ya, karena kita bisa ini tangannya harus sampai subuh katanya begini atau di pikiran nggak bisa sama lambung lagi. Ya, pokoknya begini atau di dekat subuh terus latihan di Italian bagaimana? Nah, Nabi itu kan begitu. Jadi masalahnya adalah apa? Ketika Anda sudah tidur, si tangan disimpan di sana. Selepas itu jangan dipikirin. Nah, sababnya mungkin sawat-sawat ke kiri, sawat-sawat ke kiri. Nah, itu seimbang organ tubuh. Nabi mengajarkan di awal. Selanjutnya itu jangan dipikirin begitu. Tadi saya wantosannya bisi bapak di panangan alesot. Umah biwas satuin. Aduh, buat rumah saya berarti dulu. Jadi artinya apa? Itu
berapa masing-masing cuma kewek. Dan akhirnya ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Beliau ketika tidur di atas unta dan beliau tidak bangun-bangun, dan beliau Rasul melihat ternyata Bilal bin Rabah dia menelungkupkan tangan dan kakinya. Itu artinya apa? Rasul tidak memperhatikan awal atau akhirnya, tetapi awalnya seperti apa ketika tidur. Tuh eta maka saya hadis dengan hadis Nabi tidak akal ahadukum fala yamsah yadahu hatta yaqiqaha aw yuqiqaha. Apabila Anda makan, jangan cuci tangan Anda sebelum kau jelatkan dan jelati orang. Itulah yang disebut teori orang tua dulu kalau makan dibelum, karena di sini ada enzim. Enzim yang terbaik. Ada orang yang dia punya penyakit 13 tahun sudah sembuh. Itu obatnya apa? Disuapin sama suaminya. Disuapin sama suaminya. Profesor ingin mengatakan, kamu punya suami? Punya. Suapin selama 3 bulan. Disuapin sama suaminya. 3 bulan sembuh. Izin Allah itu sembuh. Dengan tangan. Suaminya makan, kalau kendali, lepaskan kabojo, makan, lep kabojo. Itu jadi satu kali masuk mulut istri begitu. Karena di sini kata yang ikoha, kabojo ikoha itu maksudnya. Jadi itu nama firman dari rumah diulang. Ya, jadi dia tuh pojok sama kira lah, ya kan dia kasih si panangan kasih jari PK itu ngapanya. Lebar dari sarung tadi buat kalau gitu. Jadi sekalian tapi harus menumbuhkan rasa cinta. Itu disebut dengan apa? Narkotik alami. Iya, narkotik alami namanya. Punten. Sebetulnya orang tidak perlu minum narkotik, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah kasih narkotik alami di sini. Di kelenjar itu di sini sudah ditampung lah penyuapan ke suami. Nah di sini ada narkotik alami dan ini berkaitan dengan apa? Kelenjar pituitari dan ini ada hormon dopamin. Kalau ini diaktifkan maka orang tidak perlu dia minum minuman keras. Tidak perlu. Dia sudah bahagia lebih daripada minum narkoba. Cuman harus dihafali itu. Bagaimana tekniknya? Salah satunya adalah apa? Itu. Ya itu diantaranya. Ini di sini aja. Ya. Makanya ayat hadis jelas Pak, tersenyum itu sedekah ya. Kenapa? Karena tersenyum itu mengaktifkan hormon dopamin dan kelenjar pituitari yang ada di dalam tubuh kita. Nah, begitu. Dan narkotik alami sudah. Makanya dia apa? Aktif. Makanya tersenyum itu satu, bibirnya dua-duanya harus bergerak. Tidak boleh satu. Jadi sering ulangi. Dan kamu keluar dopamin. Jadi dia harus dua-duanya bergerak. Begitu santri sunting, Ustaz, alhamdulillah. Itu Pak keluar kelenjar itu bagus itu. Dan narkotik alami keluar. Seperti itu. Ibu pun anak alhamdulillah lulus enak. Oh gitu bahagia. Wah keluar. Ya. Yang kedua harus 7 detik. Kalau 2 detik tidak keluar kelenjar itu tidak keluar narkotik alami. Sebetulnya Allah sudah kasih dan dari reksoe kudu ngalakukeun haram teh kudu atuh. Hoyong kasih apa? Hoyong beunghar anu halal ge aya itu sebetulnya. Cuma itu saja orang hayang nyobaan dan kunaon mabuk anu biasa sabi teh. Nah begini untung mata rusuk teh. Padahal tidak perlu seperti itu. Nah itu transformasi ilmunya. Ketiga, kata Imam Syafi'i, belajar buat apa? Ijalatul khauf an-nafs, mengurangi rasa takut dalam hidup. Ibu terbios, punten, Ustaz teh didik barangkali bahanan Al-Qur'an, cileuh deui. Tidak dia namanya budak ukur belajar Al-Qur'an, dia yakin rezeki harus dibuka ke Allah. Urang betul pikiran, naon da urang dicantan itu bisa nyaksian budak urang kolot. Sekolah diajar cuma dibuka ke Allah kantor miskin. Karena dari setiap anak, walaupun bapak punya 5 anak, lawang rezeki beda-beda. Lawang rezeki beda-beda. Menjadi iya. Dari satu anak. Ya, saya juga anakku hampir 8. Budak beda-beda. Resepir. Budak kayak 1 jam tajung aja. Apa dulu najung atau anggul, lu buat di tajung. Tentang sebenarnya jadi pemain bola. Nah, kayak di HP gue, teman tiktokan terbaik gitu. Nah, budak tuh, yang ada di budak, santai, nu penerima kurang diarahkan dalam positif. Terus Pak, lawan bisnis kurang kali beda-beda. Budak 5 pantau begini, lalu budak 3 pantau begini, maka torsi itu kali. Sakit dulu. Ya,
tong nyemutan sila rumah Pak sekolah marah tinggal di sana TKW 18 juta di bapasna korek-korek cok kumasna udah sekolah orang di jelok kene dan keluar orangnya boleh pikiran sekolah atau orang itu pikiran kerek muas nah jadi begitu makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim bayi akan malu keluar dari rahim ibunya karena satu ada ketakutan dari orang tuanya ketika hidup ke depannya. Yang kedua karena dia melihat orang tuanya banyak maksiat jadi malu untuk keluar. Begitu karena saya kurang tercoba kasih ke insya Allah kurang kali main dia dididik insya Allah tuh buat yang lebih berhati batang kurang buat yang lebih gede di batang kurang memilih hati yang mudah nantinya dibalik ke sekolah tapi diajarkan naon tapi dia ternyata apa perubahan hidup yang luar biasa. Insya Allah Ustaz, kamu tos ayah diwadahan doa santrina tos ayah diwadahan doa. Allah mah mau ngangkat naon anu teu aya wadah. Cobinya, iya ya cai di gelasan doa. Ulah wakanangan gelas. Kalau narangan gelas, ayo sila Mama, panggilkan cai di gelasnya tuh. Mama, panggilkan gelas dari cai tuh. Oh benar. Ya, sakit teori. Mata air sakit terus ayah. Aduh kurang senang tempat di wadahan lalu dan terus ayah cai. Nah, pinangan kosan ajaiban dia. Nah, dan sok mikir kan, aduh masih sampai obat itu sana kayak kelas di kelasan tuh. Tadi kan, jadi butuh cai. Di gelasan, tapi lalu jam itu gelas malah jadi maaf cantik tuh dicaya uang. Nah itu yang paling pokok bagi kita. Ya terakhir jadi sekali ini ulah obat kasih itu kan mudah-mudahan bikin nasi buka dan terakhir itu tuh sodiki orang belajar buat apa agar dia menjadi orang benar. Jadi dalam benar Mahes. Jadi dalam mata benar maka biarin Pak darahana di so. Jadi dalam benar maka itu diajar. Untuk apa? Agar dia menjadi kuntum sholihin. Makanya Allah mengajarkan kepada Adam wa 'allama Adama asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika fa qala anbi'uni bi asma'i ahla'i in kuntum itu pusat dirinya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu saja. Ustaz, apunten muka subuhnya disimpulin dia mau panjang-panjang kalau keras sama jaleka. Kemudian pilihan kami dibagi rapot dengan jaleka. Sekapan dan sakitunya gawe dua deui dia hadir mudah-mudahan saya dihadir. Mudah-mudahan tidak ada naos tidak tanah. Yang penting ada sesuatu yang kita bawa. Sekali itu Bapak memudah kayak sore opak hiji tong tuliran ngadoakeun. Muka dua tong tuliran diajar. Anu kapilu jangan memasukkan barang yang syubhat apalagi haram pada perut anak dan yang keempat penguliran yang tuan budak alus sakit pakai udah jelaskan insya Allah sama suaktos gimana sakit itu panginten Rabbi habli minas sholihin Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa amal sholihan tardahu wa aslini fid dunya in tubtu ilaihi wa inni minal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ucu MPD SN SNLP sudah memaparkan kajian pada kesempatan kali ini. Ustaz 5 menit saja untuk sesi pertanyaan barangkali akan yang nanti 5 menit saja Ustaz ya. Bapak ya. Di 2 menit setengah nanti penjelasannya. Karena dari Bapak ada yang akan ditanyakan satu singkat 2 menit setengah ya Ustaz ya untuk itu aja. Ustaz, ayat perterusan selesai kita terangkan di waktu Nabi, saya ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup di zamannya, bukan zaman sesungguhnya mereka dicipta untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Pertanyaannya? Siap. Iya. Langsung. Nanti diperkuat. Langsung jawab aja dulu ya.
nanti diperkuat oleh kata-kata Ali bin Abi Thalib. Jangan ajarkan burung berenang. Itu kesimpulannya. Paham? Kira susah gitu. Itu embrionya dari Ali bin Abi Thalib. Jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Ya, kan disebut ajarkan anak sesuai zaman. Kenapa? Karena anak kalau burung diajarkan berenang, maka dia akan kehilangan kemampuan terbangnya dan renang pun tidak akan sampai. Manuk ajarkan senama hibah gitu. Mun lauk ajarkan senama bisa renang. Karena supaya dia apa? Keluar passion asli. Dan udah kayak segala bisa. Kalau segala bisa bukan. Sudah dia di mana dia passion dia apa itu contoh. Kalau ternyata di rapotnya pelajaran tahfidz Qur'annya dia itu bagus, benten salapan, itu suruh dia jadi hafidh dan hafidh. Kenapa? Dia passionnya di sana. Bahasa Inggrisnya dileskeun yang liar. Nah, kenapa? Lamun tiap anu beureum dileskeun, engke lamun beureum kabehanana. Jadi kata Ali, lihat mana passion dia. Ya, passion dia. Jadi nanti akan naik. Jadi lamun si manuk mah hibarna jadi hebat, jadi duit mungkin. Ya, tapi manuk enggak diajarkan hibar gitu, diajarkan renang hanya karena bisa renang. Karena anak itu lakukan atau ajarkan yang passionnya sesuai. Jangan dipaksakan untuk tidak passion menurut dia. Jangan. Biarkan aja begitu. Harus. Palingan gitunya. Masalah gitu. Jadi cari ahlinya. Apa ya hadisnya? Apabila sesuatu bukan dipegang oleh ahlinya, pantas disyah, ya, itu akan terjadi kehancuran bagi diri termasuk anak. Kalau dipaksakan yang segala bisa, atau saya akan tak bisa. Ya, begitu kan, cekap. 2,5 menit terakhir dari awal ada? Tidak ada ya? Siap boleh. Langsung. 24 jam ibu dengan anak. Bapak. Ya. Bismillah, Ustaz. Iya Bu. Ustaz izin bertanya ya mengenai waktu emas tadi. Pengen tahu waktu emas untuk anak menghafalkan Al-Quran itu jam berapa? Ya. Soalnya ada yang bilang juga ya, misalnya anak menghafal Al-Quran subuh, ada yang bilang juga nggak baik. Jadi sebenarnya yang baik itu waktu emas untuk anak menghafalkan Al-Quran itu pukul berapa? Iya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Itu kalau ingin memasukkan sesuatu itu di black mirror. Black mirror apa? Jam 1 sampai jam 5 pagi. Jam 1 sampai jam 5 pagi. Makanya jangan suruh anak untuk tidur terlalu lama. Ya, suruh anak tidur lebih dulu supaya dia nanti black mirrornya bagus. Black mirror itu dia kosong. Nah, kalau dimasukkan sesuatu masuk semua. Begitu. Jadi jam 1 sampai jam 5 Malam tahajud. ya. Makanya tahajud kan jam berapa? Ya. 3, setengah 4, setengah 5. Kenapa? Karena break dulu. Karena dia lagi dekat dengan Tuhan. Allah dekat dengan dekat. Makanya Rasul bilangnya, di mana doa yang paling dijawab? Jadi secara ilmu anatomi dan secara hadis Nabi sesuai. Karena agama itu harus dipahami secara mindset supaya dia mudah melakukannya begitu. Begitu Bu. Jadi itu kalau ingin dibombardir di waktu itu di jam 1 sampai jam 5. Jam berapa aja bangunnya? Begitu. Kalau dia bangun jam 3, jam 3. Kalau dia bangun jam 4, jam 4. Yang penting di bawah itu. Nanti jam 5 sampai jam 7 itu disebut itu sedang apa? Itu sedang detoksifikasi lambung. Makanya sarapan. Untuk menguatkan tadi neuron yang tadi black. Nah, makanya anak yang jarang sarapan itu bisa menurun daya IQ. Bisa menurun. Maka soknya pusat sarapan sih banyak banget. Asal sok dulu mau datu nama ke. Kenapa? Karena kan makanan yang masuk diproduksinya kan 6 jam. 1-2 jam enggak perlu. Nanti dia rasanya makanya ngantuknya nanti siang istirahat relax.
Sebetulnya teori ada ilmiahnya seperti itu. Saya juga mempraktekkan itu di pesantren seperti itu. Jam sakit senang renang, jam sakit senang abang budak, jam sakit itu angkat senang kemana weh. Nah, artinya apa? Dia senang belajar begitu kan. Saya kira itu ibu bapak cukup dua saja ya. Mudah-mudahan nanti sisanya dipendam aja di bawah mimpi ya. Saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Jazakallahu khairan katsiran atas kedatangan.